Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih, rekan muda dan juga anak sekalian, selamat sore sekali lagi. Selamat sore, Romo. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Lancar, baik, gemuk. Gemuk romonya memang ya. Bagaimana liburan di rumah kering? Sepanjang hari hujan. Sepanjang hari ini nggak hujan, tapi saya kira tidak menyurutkan semangat Anda untuk membuka perayaan novena hari ulang tahun Awaki kita yang tercipta ini. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tema misa novena pertama kita adalah gereja perdana menjadi model imam. Secara sekilas tadi saya katakan gereja perdana adalah gereja yang memang atau orang-orang komunitas umat beriman yang dibentuk oleh para rasul. Itulah sebabnya dalam syahadat kita, dalam kredo kita dikatakan, aku percaya akan gereja Katolik yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pertanyaannya adalah yang poin terakhir itu apostolik artinya apa ya? Pemutusan. Apa ya apostolik? Diutus. Apostolik itu berasal dari kata apostolos, ya bahasa Yunani, yang artinya adalah rasul. Dan rasul itu adalah orang yang tadi diutus dengan itu bisa. Ya, dan itu diceritakan, dikisahkan dengan cukup lengkap. Salah satunya adalah dalam kutipan Injil yang tidak dengarkan pada hari ini dan mengarang Injil Markus. Dalam Injil-Injil yang lain disebutkan juga kisah-kisah panggilan para rasul ini, tapi salah satu yang cukup lengkap dikisahkan menurut Injil Markus. Mengapa saya katakan cukup lengkap? Karena dalam kisah ini setidak-tidaknya disebutkan siapa ke-12 orang pilihan Yesus ini. Ada yang disebutkan identitasnya itu berkaitan dengan apa yang menjadi latar belakang mereka, identitas mereka di masa lalu, di masa silam sebelum mengikuti Yesus. Ada yang sesudah menjadi rasul atau selama menjadi rasul itu ada gelar yang disampaikan, identitas yang disematkan sesuai dengan apa yang menjadi karakteristik mereka. Ada juga yang sesudah menjadi rasul mereka menentukan hidup mereka sendiri. Tadi disebutkan ada yang disebut dengan Simon yang diberinya nama Petrus. Artinya ada seorang yang bernama tadinya Simon akhirnya menjadi Petrus. Latar belakangnya seperti apa? Lantas diberi identitas baru. Ada yang disebut juga Yakobus anak Zebedeus. Latar belakangnya dia anaknya Pak Zebedeus. Latar belakangnya dia adalah seorang laki-laki yang memiliki orang tua si A, si B, si C. Orang-orang pada saat itu mungkin kenal siapa Pak Zebedeus itu, sehingga perlu disebutkan siapa Yohanes dan Yakobus itu. Dan akhirnya juga diberi identitas Boanerges yang artinya anak-anak guntur atau petir. Ada kisah masa lalu dari seseorang yang dipilih dan diutus sebagai rasul, sebagai apostolos tadi saya katakan, dan kemudian dia diberikan identitas baru sesuai dengan apa yang mereka jalani. Ada juga yang disebutkan sebagai orang zelot. Siapa sih orang zelot itu? Zelot adalah salah satu kelompok atau kaum pada zaman itu yang kerjanya adalah, ada yang tahu? Yang tahu dapat sepeda? Karena saya kebiasaan mengetes anak-anak seminari itu selalu dengan hadiah. Baru mereka terpacu untuk berpikir, bukan untuk bisa menjawab jawaban rektornya, tapi supaya dapat hadiah dari rektor ini. Ada yang tahu? Orang zelot itu ngapain pada zaman itu? Mereka kerjaannya memberontak. Mereka dalam tanda kutip tertentu adalah kelompok teroris. Teroris itu apa? Untuk memperjuangkan kemerdekaan orang-orang Yahudi yang pada saat itu ditindas, dijajah oleh penjajah Romawi. Nah, salah satunya kelompok itu
beranggotakan yang namanya Simon, maka gelar Simon orang Zelot itu tetap dikenakan, dicantumkan kepada Simon walaupun sudah menjadi pengikut Yesus, sudah menjadi rasul. Tapi apakah aktivitasnya sebagai teroris, sebagai pemberontak, sebagai revolusioner pada saat itu tetap dikerjakannya? Namanya tidak. Artinya ada pilihan lain yang dilakukan oleh Simon, walaupun tadinya dia punya latar belakang apa, tapi karena dia sadar dia sudah memiliki prioritas yang lain, bukan lagi menjadi penggerak pemberontakan pada saat itu, tetapi sebagai murid Yesus yang kerjanya adalah mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain sebagainya. Tetapi ada lagi yang lain yang sudah dipilih sebagai rasul, diberikan kuasa untuk mengajar, diberikan kuasa untuk menyembuhkan, diberikan kuasa untuk mengusir setan, tetapi lantas dia mengkhianati Yesus. Untuk itu disebutkan juga identitas Yudas Iskariot di situ sebagai yang mengkhianati dia. Artinya ada pilihan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus setelah menjadi pengikutnya, lantas dia mau menjadikan identitas barunya itu sebagai sumber keselamatan, jalan keselamatan, atau sebaliknya memanfaatkan identitas baru itu sebagai sesuatu yang menguntungkan dirinya. Tapi di satu sisi lagi yang tadi saya katakan tidak dilakukan oleh semua. Mengapa saya angkat hal ini untuk menjadi permenungan kita bersama Bapak Ibu dan saudara-saudari kita kasih? Dalam spiritualitas panggilan yang tak ini kebetulan atau tidak saya diminta atau saya memilih untuk merayakan Ekaristi pada hari pertama ini dengan tema seperti ini, karena saya juga bertugas sekarang di rumah pembinaan para calon romo, para calon imam di seminari. Dalam spiritualitas panggilan itu rupanya kalau orang diketahui namanya, diketahui latar belakangnya, diketahui sesuatu yang begitu cukup mendetail, itu pasti ada tujuan dan maksudnya, terutama juga dalam penulisan kitab suci. Maka saya katakan tadi, kisah panggilan dalam Injil Markus menurut pengarang Injil Markus ini cukup lengkap, cukup baik dan sangat baik untuk direnung. Karena apa? Ada tujuan tertentu yang mau ditunjukkan oleh pengarang Injil Markus untuk dibaca dan direnungkan. Salah satu poinnya adalah mereka semua yang dipanggil dengan namanya secara lengkap, termasuk juga dengan latar belakangnya, termasuk juga dengan sesuatu yang akan dikerjakannya, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang main-main. Dia bukan orang yang hanya sekadar pilih, sekadar panggil, sekadar putus, tapi ada sesuatu yang ditunjukkan, sekalipun mungkin itu kurang baik, kurang terpuji. Untuk apa? Untuk menjadi gambaran, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang lain bahwa dari sesuatu yang kurang baik dan tidak terpuji pun kita bisa mengambil suatu pembelajaran. Apalagi untuk yang baik-baik. Dan untuk itulah mereka dipilih dan dipanggil untuk membentuk jemaat perdana, membentuk gereja-gereja kecil, membentuk komunitas-komunitas orang beriman yang akhirnya sampai pada kita 2000 tahun kemudian. Itulah yang disebut dengan gereja yang apostolik, gereja yang mendapat pengajaran dan warisannya dari para rasul. Dan itu sampai kepada kita. Gereja perdana sebagai model iman bisa kita ambil semangatnya, spiritnya, untuk kita lihat bagaimana cara gereja kita pada saat ini. Paroki ini sudah berjalan sekian lama, paroki ini sudah menghasilkan begitu banyak hal yang dicapai tentu saja, tetapi mari kita lihat apakah spirit, semangatnya sudah sama seperti dengan model gereja perdana. Mereka yang siap terbuka, dipanggil dan dibentuk oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Meskipun punya latar belakang yang berbeda-beda, meskipun punya sepak terjang yang berbeda-beda, tetapi sekali lagi untuk urusan iman adalah keputusan pribadi. Kita lihat bagaimana mereka yang sudah dipanggil, mereka yang sudah diutus pun
tetap diberikan kehendak bebas, tetap diberikan peluang dan kesempatan mau menjadi murid semacam apa, mau tetap dibentuk oleh Tuhan atau mengedepankan egonya sendiri. Dan itu sangat nyata dibuka dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Lantas apa relevansinya untuk kita? Kiranya bacaan Injil ini bisa menjadi suatu cerminan refleksi bagi kita. Apakah kita sebagai suatu komunitas umat beriman, sebagai suatu gereja, sudah terus-menerus siap untuk dibentuk, diarahkan oleh Sang Gembala utama itu sendiri? Atau kita membentuk gereja sendiri dalam tanda kutip tertentu, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan model yang ingin kita capai, tanpa mengesampingkan kebersamaan, tanpa memperhatikan apa yang dikehendaki oleh Yesus sang pemilik gereja itu sendiri. Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih, ada satu kalimat yang begitu menarik buat saya dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama pada hari ini. Kalimat itu ada di kalimat kedua setelah kalimat pertama dibuka, yaitu pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Konsep gereja adalah orang-orang yang terbuka terhadap kehendak Allah, terbuka menerima iman, terbuka menerima pengajaran, dan itu dianugerahkan sebagai suatu hal yang cuma-cuma, yang tidak pernah ada bayarannya. Tetapi karena itu diberikan sebagai sesuatu yang gratis dan cuma-cuma, itulah yang disebut sebagai rahmat, sebagai berkat. Dan apakah rahmat dan berkat yang sudah diterima itu sudah sungguh kita kembangkan, sudah sungguh menjadi rahmat dan berkat bagi orang lain atau tidak, itu tergantung pada pilihan kita masing-masing. Dan gereja itu sendiri adalah komunitas umat beriman yang memang bukan seperti kebanyakan orang pada umumnya, tetapi dipilih dan dipanggil dari kawanan yang banyak untuk menjadi suatu kalangan atau kelompok yang terpisah, yang elit, yang terpilih dari kelompok besar yang lain. Itulah yang disebut sebagai gereja sebetulnya. Dipanggil dari suatu kawanan yang besar untuk kemudian menjadi suatu kelompok yang terpilih. Pertanyaannya adalah kita sebagai gereja, sebagai komunitas, sebagai himpunan, mulai dari paroki, wilayah, lingkungan atau komunitas-komunitas lain yang ada di paroki kita ini, apakah kita sudah menjadikan status keterpilihan kita sebagai orang beriman itu sebagai akhirnya jalan keselamatan kita, sumber keselamatan kita, atau sumber keselamatan bagi diri kita sendiri saja? Walaupun pilihan beriman itu adalah pilihan pribadi, walaupun pilihan yang dijalankan selama kita menjadi orang beriman itu akhirnya muncul atas pilihan bebas pribadi kita, tetapi ingat, beriman juga beriman yang bersama-sama. Maka iman bukan hanya urusan individual, tetapi juga iman harus muncul secara komunal, secara bersama-sama. Dan dengan demikianlah gereja perdana yang dulu dibentuk, yang dulu muncul, bisa bertahan sampai pada saat ini, sampai pada titik di mana kita merasakan dan merayakan sebagai suatu kelompok elit tadi, sebagai suatu paroki gereja di paroki Santo Matias Cimahi. Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih, mari kita jadikan momen untuk merayakan ulang tahun paroki kita ini untuk merenungkan sekaligus melihat kembali perjalanan hidup kita, baik secara pribadi sebagai orang Katolik maupun juga secara bersama-sama sebagai suatu kawanan gereja. Kawanan yang baik pasti dibentuk dari pribadi-pribadi yang baik juga. Begitu juga sebaliknya, pribadi yang baik akan membentuk dan membangun kawanan, kelompok, himpunan yang baik
dengan caranya masing-masing untuk semakin menyempurnakan dan melengkapi gereja yang berdasarkan pada Yesus dan mengarah pada Yesus itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan,